Di sebuah kantor, terlihat seorang pria bernama Nick Holmes yang merupakan seorang manusia biasa yang hidup normal seperti manusia pada umumnya. Di rumahnya, Nick merupakan seorang ayah yang memiliki satu istri bernama Helen Holmes dan dua orang anak bernama Brandon Holmes sebagai kakak dan Lucas Holmes sebagai adik. Ketika makan bersama, mereka membicarakan tentang kegiatan mereka yang mana Brandon, sang kakak, akan melakoni pertandingan hoki dan Lucas akan pergi ke dokter gigi bersama ibunya. Karena tidak memungkinkan jika ibu harus mengantar keduanya, Nick sang ayah pun akhirnya memutuskan bahwa dia akan mengantarkan Brandon. Singkatnya, Nick pun pergi mengantarkan Brandon dan pertandingan hoki pun dimulai. Permainan Brandon yang begitu cantik membuat Nick kagum dan merasa bangga pada anak pertamanya ini. Selesai pertandingan, Nick dan Brandon pun pulang menggunakan mobil antiknya. Namun, karena bensin mobil mereka sudah mau habis, Nick pun memutuskan untuk isi bensin terlebih dahulu. Sambil menunggu, Brandon memutuskan untuk membeli minuman di supermarket samping pom bensin. Namun, tanpa diduga, tiba-tiba supermarket tersebut mengalami penyatronan yang menyebabkan seluruh pelanggan lari berhamburan, namun Brandon malah terjebak di dalamnya. Nick yang mengetahui hal itu pun berupaya segera menyelamatkan anaknya. Namun tanpa sengaja, Nick malah tercium mobil pelanggan lain yang ingin kabur menyelamatkan diri. Di dalam toko, salah satu pemuda bertopeng menyuruh anak baru yang masih training untuk menghabisi Brandon sebagai syarat agar dia lulus ujian jadi anggota geng mereka. Dan ternyata mereka adalah segerombolan gangster yang melakukan keonaran secara acak untuk menunjukkan kegerian geng mereka. Kalau di Jogja mungkin ini yang disebut kelitih. Dan untuk memenuhi syarat ini, pemuda ini pun akhirnya memberanikan dirinya untuk menghabisi Brandon. Setelahnya para bandit ini pun kabur. Namun dengan sigap, Nick berhasil menangkap salah satu pemuda itu dan berhasil membuka topengnya. Sang pemuda itu pun berusaha kabur. Namun sayangnya sebuah mobil datang dan menciumnya hingga dia pun akhirnya semaput. Sementara itu, Nick segera menghampiri Brandon yang sudah hampir sakratul maut sambil berteriak meminta tolong ke warga sekitar. Para penjahat itu pun merasa senang dan berteriak-teriak kegirangan di dalam mobil seorang mereka lah yang paling hebat. Di sisi lain, Nick pun segera membawa Brandon ke rumah sakit dengan harapan anaknya masih bisa diselamatkan. Beberapa waktu kemudian, Helen sang ibu bersama Lucas sang adik pun datang dengan penuh kegelisahan. Namun bersamaan dengan kedatangan mereka, dokter pun mengatakan bahwa Brandon tak tertolong dan sudah sakratul maut. Keesokan harinya, Nick pun dimintai keterangan dan ditunjukkan beberapa pemuda yang mungkin jadi tersangkanya. Dan ternyata pemuda itu benar-benar ada di situ, namun usianya masih sekitar 20 tahunan dan pemuda itu bernama Joy. Setelahnya Brandon pun disemayamkan, yang mana waktu itu diiringi dengan derasnya hujan. Semenjak kepergian sang kakak, suasana keluarga pun jadi suram dan dipenuhi dengan kesedihan serta kehilangan. Keesokan harinya, saat Nick berdiskusi dengan pengacara, Nick harus menelan rasa pahit karena mengetahui Joy itu masih di bawah umur sehingga tidak memungkinkan memasukkannya ke dalam penjara. Dan si pengacara itu pun mengatakan bahwa kejadian itu dilakukan oleh kelompok gangster yang sedang menguji anggota barunya dan itu dilaksanakan dengan memilih korban secara sembarang. Keesokan harinya ketika sidang, dengan mengejutkan Nick tidak mau memberikan kesaksian dan karena hal itu maka Joy pun dibebaskan. Setelahnya, diam-diam Nick mengikuti Joy yang sedang menuju ke perkumpulan gengnya karena ternyata Nick sudah menyiapkan rencana lain. Sesampainya di sana, Joy pun disambut oleh teman-teman gangsternya dan tentu saja hal itu membuat Nick semakin panas. Nick masih terus mengikuti mereka hingga akhirnya Nick pun sudah mengetahui alamat markas mereka.
Setelah itu Nick pun langsung segera pulang dan masuk ke gudang peralatannya dan menyiapkan semua yang dibutuhkan karena ternyata Nick sudah memutuskan untuk membalas dendam dengan tangannya sendiri karena hukum tidak mempan pada Joy. Di malam harinya, dengan niat yang masih ragu, namun dendam masih membara, Nick pun pergi ke rumah Joy untuk mengintai dan mencari kesempatan untuk menghabisi Joy. Hingga muncullah Joy saat sedang membuang sampah, dan Nick pun langsung menghampirinya. Joy pun sangat terkejut dengan keberadaan Nick, namun tanpa basa-basi, Nick pun langsung melakukan penyerangan yang membuat Joy harus sakratul maut di tempat menyusul Brandon. Wah, kira-kira di alam baka Joy sama Brandon bakal berantem lagi nggak ya? Nick segera pergi dan masih tak percaya dengan apa yang baru saja dia perbuat. Sesampainya di rumah, Nick masuk dengan keadaan gelisah dan menyesal karena dia baru sadar bahwa yang dilakukan sama sekali tidak akan membuat Brandon kembali. Nick pun hanya bisa meratapi semua ini di dalam dekap peluk sang istri di kamar mandi. Untung udah punya istri. Kalau nggak punya, yang meluk siapa coba bro? Kakek legend. Scene pun berganti. Kali ini memperlihatkan seorang pemuda yang merupakan ketua gangster tersebut, dan pemuda ini bernama Billy. Di sini Billy sedang menyetorkan uang pada ayahnya yang ternyata merupakan seorang penjual senjata ilegal, dan bapak ini bernama Bones. Sesampainya Billy di base camp, dia mendapatkan info dari salah satu anggotanya bahwa Joy sudah koit dihabisi oleh seseorang. Di sini Billy mencurigai bahwa pelaku di balik koitnya Joy adalah Nick, ayah dari Brandon. Tanpa pikir panjang, Billy beserta gengnya pun memutuskan untuk balas dendam menghabisi Nick. Beberapa waktu kemudian, terlihat Nick yang baru saja pulang dari kantornya, namun tiba-tiba saat berjalan, di belakang Nick ada salah seorang anak buah Billy yang mengikuti dari belakang. Namun ketika sang anak buah ingin menyerang Nick yang sedang sigap saat itu pun bisa menghalaunya dan menggagalkan aksi itu. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di sini. Nick berlari hingga membawa mereka ke atap tempat parkir di suatu gedung. Dan dengan kesigapannya, Nick pun mampu membuat salah satu anak buah Billy sakratul maut. Melihat itu, kini Billy benar-benar murka dan sangat ingin menghabisi Nick. Hari pun berganti. Di keesokan harinya, ketika Nick sedang bekerja di kantornya, tiba-tiba salah seorang anak buah Billy petantang-petenteng datang ke kantor Nick dengan alibi mau mengantarkan paket. Dan ternyata orang itu ingin bertemu dengan Nick dan memberi paket itu pada Nick, yang mana isinya adalah sebuah foto keluarga Nick yang mengisyaratkan bahwa mereka akan menghabisi keluarganya Nick. Menyadari itu, Nick pun segera menelpon istrinya supaya bisa lebih waspada dan bersiaga. Tak lupa, Nick juga menelpon pihak kepolisian agar mereka diberikan perlindungan selama 38 jam karena ancaman yang datang ini. Malam pun tiba, rumah Nick pun sudah dijaga oleh pihak kepolisian. Namun tanpa disangka, jumlah pasukan gangster yang datang ternyata banyak, sehingga polisi pun bisa mereka habisi dan mereka bisa menyerang rumah Nick dengan mudah. Nick yang menyadari itu pun berupaya untuk melakukan perlawanan. Namun apa daya, jumlah mereka yang terlalu banyak dan dilengkapi dengan perlengkapan tempur membuat Nick hanya bisa pasrah.
Dan yang lebih teganya, Billy dan teman-temannya pun menghabisi anak dan istri Nick tepat di depan mata Nick. Dan setelahnya, Nick pun ikut dihabisi. Dor! Merasa misinya sudah selesai, Billy pun memutuskan pergi bersama gengnya. Setelahnya gua kira film ini sudah tamat, ternyata masih berlanjut karena ternyata Nick masih hidup dan berhasil ditolong pihak kepolisian hingga akhirnya Nick dibawa ke rumah sakit. Singkatnya, Nick yang baru sadar pun harus menelan kenyataan pahit, yang mana kini istrinya sudah sakratul maut, sementara anaknya harus terbaring koma mengharapkan keajaiban. Menerima semua kenyataan pahit ini, jiwa killer seorang ayah yang ada dalam diri Nick pun bangkit. Dan Nick pun langsung pergi melarikan diri dari rumah sakit karena nggak punya BPJS. Nick pun pergi kembali ke rumah dan mempersiapkan dirinya dengan mengumpulkan harta benda yang berharga. Setelahnya Nick pergi untuk mencairkan semua harta yang dia punya untuk memenuhi segala kebutuhan balas dendam pada semua anggota geng Billy. Nick pun segera pergi dan mulai mencari keberadaan seluruh anggota geng hingga sampailah Nick di suatu warung jamu. Di sini, Nick menanyakan pada penjaga warung jamu tersebut mengenai Billy. Namun jawaban penjaga warung jamu tersebut membuat Nick emosi dan terpaksa menggunakan sedikit kekerasan. Dan dengan sedikit suntikan uang, akhirnya Nick mendapatkan informasi yang dia cari. Di sini Nick juga tak lupa menanyakan tempat beli senjata pada penjaga warung jamu tersebut. Nick pun segera pergi ke sana dan ternyata tempat penjual senjata itu adalah milik ayahnya Billy, yaitu Bones. Tanpa basa-basi, Nick pun langsung menunjukkan segepok uang pada Bones untuk mendapatkan senjata yang dia cari. Setelah melakukan sedikit dialog dengan Nick, di sini Bones pun akhirnya tahu bahwa tujuan Nick adalah ingin memburu anaknya, yaitu Billy. Namun Bones hanya membiarkannya begitu saja, karena ternyata sesama seorang ayah, Bones juga mengerti rasanya menjadi seorang ayah yang kehilangan anaknya. Namun di sini, Bones tidak akan memberitahu keberadaan Billy karena sebagai ayah dia juga harus melindungi anaknya. Setelahnya Nick pun berkemas-kemas mempersiapkan semua senjatanya dan tak lupa dia juga mencukur rambutnya seolah mengikrarkan sebuah kenekatan. Singkatnya, Nick pun memulai aksinya dan mengawalinya dengan menyerang salah satu anggota Billy yang sedang indihoi pemanasan kuda-kudaan dengan seorang cewek nakal. Di sini, Nick menyuruh pria itu untuk menelpon Billy. Dan di saat sedang menelpon Billy, Nick pun langsung mengedor pria itu seraya mengisyaratkan bahwa pertempuran sudah dimulai. Hal itu pun akhirnya membuat Billy jadi naik pitam. Namun beberapa saat kemudian, Bones sang ayah datang dan menyarankan Billy untuk bersembunyi di rumah. Namun rasa perhatian sang ayah pada Billy bukannya dihargai atau dituruti. Billy yang bersikeras sekeras bebelan 7 hari nggak BAB, dengan teganya Billy malah menghabisi ayahnya sendiri hingga sakratul maut. Wah, kebangetan nih. Di sisi lain, Nick pun ternyata sudah sampai di markas gangster tersebut dan langsung memberikan serangan yang membuat seluruh anggota geng jadi ketakutan. Layaknya seorang yang sudah profesional dan terlatih, Nick pun berhasil menghabisi anak buah Billy satu persatu. Namun di saat semua hampir selesai, tiba-tiba tembakan Billy datang yang berhasil mengenai bahu dan kakinya. Namun untungnya Nick masih bisa bertahan. Dan dengan sisa-sisa tenaga hasil sarapan Superco yang ada, Nick pun berhasil menghabisi Bang Botak Billy. Setelah misinya selesai, Nick pun memutuskan pulang dan menonton video memori kenangan bersama keluarganya dulu.
Nick pun menyadari, meskipun semua sudah berhasil Nick habisi, tapi tetap saja hal itu tidak akan pernah membuat keluarganya utuh kembali seperti dahulu. Namun setidaknya Nick sudah memperjuangkan keadilan yang mana nyawa harus dibayar dengan nyawa. Dan karena Om Deddy serta Saitama tidak memutuskan untuk balas dendam, film pun tamat. Nggak kebayang ya guys kalau kalian yang ada di posisi Nick, apa yang bakal kalian lakukan? Nah, itu dia kisahnya guys. Kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gua.